Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 18 Juni 2025. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Suatu kali dalam momen misa lingkungan, saya selesai misa ngobrol-ngobrol dengan dua anak kecil yang saya taksir, saya perkirakan usianya berumur 4 sampai dengan 5 tahun. Awalnya ada satu anak yang tanya sama saya begini, Romo datang ke sini naik apa? Lalu saya bilang kepadanya, Romo naik motor ke sininya, Kak. Mulailah anak ini mengatakan, Romo, kalau aku punya 3 mobil, warna ini punya papa, warna itu punya mama, dan warna lainnya punya aku. Anak yang satunya tidak mau kalah dengan mengatakan, aku punya 4 mobil, Romo. Buset, ini masih bocah aja udah pada flexing. Maka saya langsung alihkan pembicaraan dengan bertanya kepada anak-anak ini, Kakak, kalau kakak bobok, kakak doa dulu kagak? Doa, Romo. Kalau bangun dari tidur pagi-pagi kakak doa apa enggak? Mulai mereka diam. Lalu saya tanya, kenapa kok diam? Aku enggak doa karena kalau dibangunin pagi nangis. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan, hati-hatilah
Jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan segala olah kesalehan kita sebagai proyek cari muka, sebagai proyek selfie demi mencari popularitas untuk disanjung, dipuja dan dipuji. Hal inilah yang dikritik oleh Yesus dengan mengatakan, jangan kalian seperti orang munafik. Mengapa orang munafik dikritik oleh Yesus? Karena orang-orang macam ini melakukan segala olah kesalehan dengan maksud sekedar mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Mereka menjadikan olah kesalehan sebagai panggung drama untuk mencari popularitas dan tepuk tangan. Inilah yang dikritik oleh Yesus dengan sabda, lakukanlah segala olah kesalehan itu secara tersembunyi, dan Bapamu yang di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jangan flexing ketika kita berbuat kebaikan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mengapa segala yang baik perlu dilakukan secara tersembunyi? Bukankah yang baik itu harus ditularkan, harus disampaikan kepada khalayak, harus diwartakan? Yang baik memang perlu untuk ditularkan, perlu. Namun maksud kita untuk melakukan segala yang baik ini harus juga benar, yakni bukan untuk dipamerkan atau sekedar flexing saja. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah segala olah kesalehan yang telah kita buat, segala yang baik telah kita buat itu juga didasarkan atas dasar motivasi yang baik pula? Semoga itulah yang mau kita upayakan, melakukan yang baik dengan dasar motivasi yang baik, bukan untuk pamer, bukan untuk cari pujian dan sanjungan, tetapi melakukan kebaikan karena Allah telah berbuat baik terlebih dahulu kepadaku. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.